diserahkan. Saya kira semuanya tahu undang-undang, semuanya tahu aturan. Kenapa aturan dilanggar? Kenapa aturan dilanggar? Gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk dari ini saya pesan saja bahwasanya pertama jaga keselamatan, ya. Keselamatan baik pulang maupun pergi dengan semua melakukan orasi, ya. Saya berharap ada income yang terbaik supaya wilayah Ponorogo bisa gabung. Tapi saya percaya semua luar biasa. Dan terima kasih dibantu.
memakai jalan yang lain biar bisa melewati akses jalan yang ada. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf kepada para pengguna jalan yang mungkin aksi kami sedikit mengganggu perjalanan semuanya, dan juga saya mohon maaf kepada bapak-bapak polisi pengamanan yang sudah merepotkan. Kami sudah biasa dididik menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah. Kami sangat memahami, sangat mengerti tentang mewadahi kami. Kami adalah PSHT yang diakui oleh pemerintah. Bahkan pemerintah Kabupaten Ponorogo pun sudah menerbitkan SKT, surat keberadaan kami. Kami sudah berusaha mediasi, menghubungi IPSI, tapi sama sekali tidak ada respon. Makanya kami ke sini. Kedatangan adalah kami di bawah Ketua Umum Dr. Islam Muhammad Taufik dan di bawah Ketua Cabang Kang Mas Sujono. Kami memiliki legalitas hukum yang sah, diakui negara, ada lambang Garuda. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengakui keberadaan kami sesuai dengan ADART IPSI. Anggota IPSI daerah adalah salah satunya perguruan yang terdaftar di pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan kami terdaftar. Kenapa kami tidak diterima? Sekali lagi, kenapa kami tidak diterima? Kami merasa didolimi oleh IPSI. Atlet-atlet kami tidak bisa bertanding di event-event Ponorogo. Padahal menurut undang-undang olahragaan, setiap warga negara berhak untuk berprestasi, tidak ada menghalang-halangi. Sekali lagi, sekali lagi ya, IPSI, pengurus IPSI yang ada di Kabupaten Ponorogo, dengarkan kami ya, dengarkan kami. Kami terdaftar di pemerintah Kabupaten Ponorogo. Coba dicek di Kesbang Limaspol, kami ada terdaftar. Kami mempunyai hak kekayaan intelektual, lambang TNI diakui negara, sudah dipatenkan. Ya. Tapi kami tidak bisa mengikuti event-event di Kabupaten Ponorogo. Sekuat apakah IPSI di Ponorogo kok sampai bisa mengalahkan legalitas negara? Pengurus IPSI pusat, PBMC pusat sudah mengakui kami. Ada apa dengan IPSI Ponorogo? Kami ingin, kami diakui, kami ingin adik-adik kami diwadahi. Kami ingin, hanya itu tuntutan kami. Kami diakui menjadi anggota IPSI. SHT termasuk pencaksilat legendaris yang sudah memperkasai bedina IPSI. Kami tidak diwadahi, itu kami didolimi. Sekali lagi, kami didolimi oleh IPSI Ponorogo. Beri keputusan kami jadi lebar-lebar. Kami sudah resmi ada hak kekayaan intelektual, ada hukum yang menetapkan kita. Semuanya di wilayah luar kota Ponorogo tidak bermasalah. Kenapa di Ponorogo bermasalah? Udah kumpul ruang aku bemu. Itu saya mohon maaf kepada SMA Bakti. Bukan maksud kami mendemo SMA Bakti. Pada bapak kepala sekolah, pada bapak ibu guru, saya mohon maaf. Karena apa saya mendemo ke sini? Kegiatan IPSI pada hari ini dilaksanakan di SMA Bakti.
Jadi kami merapat untuk menyampaikan hak-hak kami, karena IPSI Ponorogo sudah tidak sesuai dengan tujuan IPSI nasional, yaitu mewadahi seluruh organisasi Pencaksilat di Ponorogo maupun di Indonesia ini. Di organisasi ini kami disisihkan, dilempar kemana-kemari. Hari ini kami ingin menuntut bisa bertemu dengan pengurus IPSI yang di dalam. Hari ini kami ingin menuntut bisa audiensi di hadapan mereka. Saya minta keputusan juga kami bisa diakui. Tolong Pak IPSI, anggotanya rumono kupune urut ono. Itulah suara-suara kami. Perlu panjenengan IPSI semuanya mendengarkan. Selama kami tidak ada keputusan yang tetap di mana kegiatan IPSI, kita akan orasi. Siap. Kita bukan membubarkan IPSI. Kalau kita membubarkan, menyalahi aturan. Coba kami meminta keadilan, meminta hak kami, karena hak kami dilindungi negara untuk menyalurkan prestasi. Tidak ada seorang pun atau kelompok manapun yang bisa menghalang-halangi masyarakat maupun warga negara Indonesia untuk menyalurkan prestasi. Itu adalah pelanggaran undang-undang. Jelas itu pelanggaran undang-undang. Jadi sekali lagi, hari ini kami ingin menemui pengurus IPSI yang di dalam, karena hari ini ada kegiatan IPSI. Mohon kami bisa dimediasi untuk masuk ke dalam perwakilan 5 orang atau 10 orang. Terima kasih. Panjenengan seharusnya tahu aturan undang-undang negara harus kita tegakkan. Ada apa? Saya tanya secara pribadi, ada apa dengan panjenengan wong-wong IPSI yang tidak mau melek pena-pena aneh? Salah satu undang-undang yang perlu sampean baca, Undang-Undang Ormas nomor 59. Dieling-eling, kok terowongan dibuka ke Mbak Google. Undang-Undang Ormas nomor 59 yang intinya kami datang untuk bergabung dengan penjenengan-penjenengan semua. Kami sudah memberikan somasi, sudah memberikan kebenaran pada kegiatan-kegiatan kami. Untuk itu mohon didengarkan dan diperhatikan, karena kami adalah organisasi yang legal formal. Betul? Kita sudah diakui oleh pengurus IPSI pusat. Jadi pengurus IPSI provinsi, kabupaten itu tinggal mengikuti aturan IPSI pusat. Betul? Tidak boleh didiskriminasikan. PSSI. Sekali lagi saya ingin ketemu untuk dimediasi, ada ketentuan jelas. Bila mana nanti tidak ada ketentuan jelas, kami masuk di IPSI. Setiap kegiatan IPSI akan saya demo, saya sampaikan ke kami, karena kami menuntut keadilan. Keadilan. Negara ini mempunyai aturan. Orang menangin dewe. Jadi sekali lagi pengurus IPSI, rumah gubernur. Jadi kami sebetulnya tidak mau seperti gaduh ini. Kami sudah melakukan mediasi secara kekeluargaan. Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus IPSI.
Bahkan 5 bulan 6 bulan yang lalu kita sudah berkoordinasi. Anjuran dari Ketua Umum IPSI Ponorogo kami untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Bendara dan lainnya. Kita sudah lakukan. Dan kita menyurati secara resmi. Namun apa? Juga dari Ketua KONI seandainya hadir, kami juga ingin punya keputusan kebijakan. Sekali lagi, seandainya Bupati juga hadir, saya pengen dimediasi. Jangan hanya janji-janji belakang. Kemarin Bupati telah menjanjikan kami untuk dimediasi ketemu, tapi akhirnya sampai saat ini tidak ada. So, kita bukan anak kecil lagi. Kita tahu aturan, jadi kita menuntut hak kami. Sekali lagi, IPSI, tolong berpikirlah dengan bijak. Jangan berpikir karena diskriminasi salah satu perguruan. Yang jelas IPSI itu milik Ponorogo. Terima kasih. Sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada pengurus IPSI bahwa penjenengan dipilih sebagai pengurus dipandang dari beberapa pihak adalah saudara orang yang mampu dan orang yang mempunyai pendidikan, orang yang tahu hukum, orang yang tahu aturan, betul? Tapi kenyataannya realisasi di lapangan penjenengan sebagai pemangku kekuasaan di bidang keolahragaan, kenapa hanya memihak ke sesuatu organisasi? Padahal yang disampaikan dari saudara-saudara saya tadi sudah jelas. Acuannya adalah undang-undang dan semua aturan sudah sesuai aturan yang ada di Indonesia. Apakah kami harus hidup di luar Indonesia? Kami tetap mengacu pada aturan yang ada, pada aturan yang jelas. Tolong saudara-saudara jangan mempersulit aturan yang sudah jelas ada. Kalau Anda mempersulit kehidupan Anda ke depannya pasti akan dipersulit juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Percaya pada Allah. Jadi supaya tidak ada kegaduhan, supaya tidak ada kerancuan di Ponorogo ini, tolong kami diberikan ini perwakilan dari pengurus IPSI Ponorogo. Alhamdulillah diterima mediasi, tapi untuk pengurus intinya tidak ada ya, ketua IPSI-nya. Nah, kita mau mempertanyakan kejelasan dari pihak IPSI. Apa sih wewenang IPSI cabang Ponorogo kok bisa sampai menolak kita? Padahal kita secara legal standing, legalitas hukum jelas. Baru di cabang Ponorogo IPSI yang berani menolak kita. Nah, ini perwakilan dari pengurus PSHT cabang Ponorogo. Padahal sudah jelas di hukum undang-undang negara semua bebas mengikuti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan salawat Allahumma sholli ala Muhammad kepada saudara-saudara saya yang saya banggakan keluarga besar Sapi bisa kita menyebut kapasitas. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini bersama melaksanakan agenda besar IPSI, karena kita besar IPSI Ponorogo tapi agenda IPSI BG dan Pemprov dalam rangka meneruskan apa yang menjadi program daripada IPSI BB yaitu bersosialisasi program. Kami harap pertemuan ini bisa menjadi silaturahmi untuk kita semua, sehingga apa yang telah terjalin sampai saat ini, saya sangat pribadi dengan Pak Jono, beliau sering saya
dan juga kapasitas tetap terjalin dengan baik. Tapi dalam ini kapasitasnya hanya sebagai mewadahi dari resursi kebutuhan yang ada yang saya sekarang ini sudah kota di Pekalongan. Nah, mungkin sebagai hal perkenalan di sini sebagai pengurus dari FIPSI, Mas Said selaku ketua panitia kegiatan ini dan juga sebagai lembaga sebagai bidang investasi, Pak Pras sebagai lembaga pelatih, Pak Joko sebagai lembaga wasit juri, dan Pak Ilham sebagai wakil ketua 3 dan kesempatan untuk ketua umum pada saat sekarang ini hadir Komisi di Jakarta, dan saya sendiri selaku sekretaris menjalankan roda organisasi. Kami dalam hal ini kapasitasnya siap menerima apapun itu dari saudara-saudara saya terkait dengan apa menjadi tuntutan ataupun keinginan, semuanya akan kami terima, dan selanjutnya nanti bagaimana akan kami rapatkan untuk jalan terbaik untuk kita semua. Sekali lagi kami dalam hal ini adalah organisasi IPSI. IPSI itu berdiri secara legalitasnya adalah tidak berpihakan kepada siapapun, tidak berpihak kepada siapapun, sehingga kami berdiri atas sama-sama kita dalam hal ini. Kami hanya menjalankan tugas sebagai pengurus IPSI tidak lebih seperti panjenengan mendapatkan amanat dari rakyat untuk menjalankan apa menjadi tujuan daripada dakwaan ini. Mungkin demikian sebagai pembukaan dari kami. Selanjutnya kita ini bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi yang saya hormati pengurus IPSI Kabupaten Ponorogo, juga Sekretariat Cabang Ponorogo. Muhammad terima kasih atas penerimaan sebagai anggota IPSI Kabupaten Ponorogo. Namun mohon dengan hormat, mulai detik ini juga kita diikutkan untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan di Ponorogo dan juga di kegiatan-kegiatan IPSI berikutnya. Hanya itu tuntutan kami. Tentang hal-hal yang lain, tentang PSHT, PM atau bagaimana yang ada di Ponorogo, itu terserah mau ikut monggo, mau tidak ikut monggo. Yang jelas kami dari PSHT yang sudah legal formal diakui oleh MK, ya, dari putusan MK tahun 68 nomor 68 itu sudah inkrah dan sudah final, tidak ada putusan-putusan yang lain. Kalau misalkan sebelah itu ada memasalahkan ini, itu perlu menunjukkan bukti fisik sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada di negeri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain, monggo. Terima kasih. Saya menambahkan sebetulnya PSHT yang sah itu adalah kita. Kenapa? Kita sudah sesuai dengan ADART, ya. Wahkan ADART tahun 1951. Sekarang dipegang undang-undang. Dan itulah untuk aturan-aturan semuanya kita hingga menang di sidang-sidang ini. Nah, ini memang intent organisasi kami. Tapi kami pun sudah selesaikan hukum, sudah selesai. Apa yang harus dibahas? Nah, kenapa IPSI Ponorogo ini selalu mengombang-ambingkan kami? Padahal legalitas sudah diberikan jelas. Dari kesebabun kita sudah diakui ada SKT-nya. Itu makanya saya sampaikan sekali lagi, saya kepingin IPSI ini yang betul-betul netral, bisa memadai kelompok kami yang legal ini untuk menyalurkan prestasinya. Karena ini adalah amal undang-undang. Jangan sampai IPSI Ponorogo ini menghalang-halangi atau menghambat warga negara atau kelompok masyarakat yang menyalurkan prestasi. Sekali lagi, saya hadir ke sini ingin minta keadilan. Saya tidak memusuhi IPSI, Pak. Saya tidak memusuhi. Tapi ingin aturan ini mari kita taati. Saya warga negara Indonesia, PSLT, kami juga taat hukum, taat aturan. Kami berorasi tertib. Kami semuanya hadir mengikuti dari arahan-arahan Bapak Kepolisian.
Kita semua ini ikut apa arah dari kepolisian. Karena kita juga ikut menjaga kandungan. Sekali lagi, saya mohon kejelasan. Saya diterima atau tidak di IPSI ini. Padahal kalau mengikuti warga 1951 ADART dan legalitas yang menang di hukum itu kita yang ngasih. Dari Pak kita tidak ada masalah, dari Pak kita tidak ada masalah, Pak Jawa Tengah tidak ada masalah, Jogja, Jawa Tengah, Jakarta, bahkan luar Jawa, itu semuanya masuk, tidak ada masalah. Bahkan di luar Jawa sana sekarang sudah ada memang beda. Kita PSHT, tidak ada tambahan apapun PSHT kita. Itu sesuai undang-undang atau ahli kita. Kalau mereka adalah PSHT pusat Madiun, itu seperti yang digembor-gemborkan mereka. Jadi kita beda, kita PSHT, mereka PSHT pusat Madiun sekali lagi itu pun rumahnya sendiri, kepengurusannya sendiri, dan badan hukumnya itu juga sendiri. Tapi nggak tahu saya punya atau tidak, saya kurang tahu karena saya bukan termasuk dari anggota mereka. Kalau sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia, itu saudara saya. Saya tidak akan mungkin untuk menciderai, melukai mereka. Tapi saya hanya meluruskan aturan dan undang-undang. Kami ingin menyampaikan kepada kalian, seperti inilah kondisi kami. Jangan dipandang sebelah mata kami. Harapan saya kami punya hak juga dilindungi. Karena IPSI jelas tujuannya untuk memadai semua pencak silat yang ada di Kabupaten Ponorogo ini untuk menyalurkan prestasi. Nah seperti itu enggak? Tujuannya ada tingkat nasional. Bahkan ADART-nya IPSI, Mas, anggota IPSI daerah adalah perguruan yang terdaftar di pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Kita terdaftar, jelas kan? Jadi pemerintah kabupaten mengakui, Mas, untuk menentukan itu, tidak dilempar ke sana kemari. itu ADART-nya IPSI, Mas. Jadi hanya itu. Terima kasih dari saya juga saja. Ya, terima kasih, Mas. Saya memuatkan dari Mas Budi ya, Mas. Organisasi kita adalah PSHT, kita berbadan hukum, Mas. Sekali lagi ya, PSHT tidak ada badan lain. Kita juga sudah memiliki hak kekayaan intelektual, hati. BET ini sudah dipatenkan, Mas, milik PSHT, Mas. Jadi kalau ada orang mantan kali ini masuk ganti BET, salah, Mas. Itu milik kita. Kita sudah punya hati, ada logo Garuda di atas, Mas. Itu sah itu, Mas. Kalau tidak mengakui sertifikat merek haki ini, Mas, itu berarti tidak mengakui lembaga negara, Mas. Ini loh, sertifikat merek gambar gitu loh, Mas. Miliknya Persaudaraan Setiadi Ternate, Mas. PSHT tidak ada melambang. Sekali lagi kita ingin diwadahi, ingin bersinergi dengan IPSI membangun prestasi pencaksilat yang ada di Ponorogo. Hanya itu mesti kita, Mas. Tidak ada yang lain, Mas. Itu. Bahwa yang lain untuk mengadakan tapi kenapa di Ponorogo kok selalu kita sudah izin? Apakah dicekal? Apakah pengurus IPSI itu ada sebelah yang PM kebanyakan? Saya mencurigai. Apakah disampaikan ke IPSI provinsi? Karena jawabannya menunggu dari dulu menunggu. Saya lihat dengan pengurus IPSI Ponorogo rata-rata pengurus PSHTPN. Apakah kita dicekal? Tolong Bapak, saya menghormati panjenengan semuanya. Kita ingin pada bersinergi dengan IPSI. Itu aja. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Yang jelas adalah kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi terkait keanggotaan kami yang memang itu adalah sebenarnya itu adalah anggota IPSI lama, Pak. Kita tidak pernah keluar dari IPSI loh, Mas. Ya, tidak pernah keluar. Maka kali ini memberitahu dan juga mengusulkan untuk keberadaan kita itu diterima dengan baik di anggota dan diikutkan dalam kegiatan-kegiatan IPSI. Ini itu amanat undang-undang olahraga loh, Mas. Barang siapa punya hak untuk berprestasi, tidak ada yang menghalang-halangi, Mas. Itu undang-undang olahraga nomor 11 tahun 2022, Mas. Bab 3 ini jelas itu, Mas. Aturannya jelas, Mas. Menambahkan Pak Beja, kalau memang mereka itu inginnya tetap eksis di IPSI yang monggo. Saya tidak akan bukan Kita sudah tapi kita ini juga punya legalitas ya, jadikan ada Nono. Jadi kalau kita ini menyampaikan prestasi tanding di pertandingan sportif kita, kalah ya kalah. Enggak masalah. Kalau memang kita kalah ya kita bina lagi untuk teknik-teknik kita. Jadi harapan saya, kami semua yang masuk ke sini mewakili teman-teman itu kita jelas diakui oleh institusi karena kami tidak pernah keluar. Ponorogo orang akon ini. Ini makanya saya Terima kasih.
terima kasih saudara-saudara. Apakah pengurus IPSI Yang kedua, intimidasi? kami sebenarnya ke sini mau ketemu dengan ketua umum ataupun ketua harian yang ada di Kabupaten Ponorogo. Biar terang dan jelas ya. Jadi tidak ngambang. Keputusan-keputusan yang diambil saat ini tidak Mohon maaf, pengurus IPSI Ponorogo, apakah diintimidasi oleh saudara-saudara pengurus IPSI PM? Itu loh. Selama orang nggak tahu ini. Kenapa kok tidak pernah disetorkan ke provinsi? Pengakanannya pengajuan Bahkan dari pertandingan yang di lantai Korpri kemarin kita sudah mengusulkan, tapi nyatanya tetap sama. Sudah berkoordinasi dengan Pak Rizal, dengan Pak Suroyo kita juga sudah berkoordinasi. Jadi Pak bulan yang lalu enggak ya kemarin ini. Jadi harus kami sampaikan penjelasan dengan kantung-kantung dulu. Terima kasih Bapak sekalian atas masukan bagi kami. Tadi kalau dikatakan bahwa IPSI tidak bisa mengambil sikap, saya kira juga tidak Pak. Karena apa? Ponorogo Pak ini ya. Sejak masalah ini muncul, saya dengan intens koordinasi dan komunikasi dengan IPSI di atas kami, provinsi maupun PP. Sebab hal ini telah kami sampaikan kepada Pak Didi dan Pak Jeros dengan surat jawaban dari yang kami berikan. Tadi sore kemarin sore, saya baru saja koordinasi dengan Sekum IPSI Jawa Timur untuk menanyakan status daripada saudara saya yang PSHD ini. Bagaimana Pak? Karena kami yang di bawah ini terbenturkan dengan kondisi saat sekarang ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang kami akan rencanakan itu tidak bisa kondusif karena harus memikirkan saudara saya yang satu ini. Karena kami adalah organisasi IPSI di bawah provinsi dan provinsi di bawah BP, jawabannya adalah untuk saat sekarang ini memang belum ada kejelasan dari BP sendiri. Jawabannya begitu. PP sudah, ya suratnya. Aduh, Pak. Tidak. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 kami berbicara pada dasar ini Pak, karena tidak berbicara kepada siapapun. Jadi gini, saya kira Kota lain atau bisa, hati-hati untuk kabupaten untuk mengakui anggota itu saya kira tidak yang memutuskan keluar dari provinsi itu adalah kewenangan Daerah, cabang. sendiri. Kemarin saya juga langsung dengan IPSI Jatim, Pak. Saya Humas PSHT Jawa Timur saya. Ini aneh pertanyaan saya, kenapa cuma cabang Ponorogo? Apa haknya sampean bisa melarang kita? Kita sudah jelas diakui oleh pemerintah daerah, legalnya jelas. Apa hak sampean? Sampean nggak takut tanggung jawab di akhirat? Saya cuma kira sampean ceritanya wong muslim jekek. Tidak ada masalah, Pak. Daerah lain tidak ada masalah. Ini loh Mas, itu loh suratnya. Sampean kalau berkilah kayak gitu, sampean ketahuan konspirasinya, Pak. Dibaca tolong. Kalau sampean kayak gitu, ketahuan sampean konspirasinya. Sampean ke pembong. Masuk itu. Nggak usah mikir dunia, pikir akhirat. Anak putumu sinandur. Hanya minta keadilan. Kami jangan didiskriminasi. Harusnya IPSI itu sampean jadi pemersatu kita, bukan untuk pemecah belah. Pikiran kui. Nama saya Tio, Humas Jawa Timur PSHT. Tanyakan ke IPSI Jatim. Ketua Humas, Komar kan medun, Komar kan medun. Ketua Humas, ketua. Jadi tuntutan Siap. Terang. Stay dulu. Halus. Kami datang cuma ingin pengakuan dan diakui dan untuk atlet-atlet kami di Jembatan ini untuk bisa masuk. Oke. Jadi nanti yang tak aturkan tadi, tolong dengan telaah dan pelajari UU Ormas nomor 59. Di situ nanti akan ada gimana. Ini dengan nggak perlu saya ajari, dengan saya lebih senior dan lebih bijak dari kami. Good. Mohon izin Bapak sekalian saya ingin membacakan dasar kami.
Pak Jono bisa di-share ya? Sudah punya itu. Sudah punya. Sudah punya. Yang terbaru kan? Ijab dari kami Ya. itu. Mari kita tolak bersama. Iya, betul. Jadi kita bahas bersama. Ya. Kami intinya nanti tidak sulit. Ya. Tidak sulit. Pak, bahas kira bisa 2 tahun lah, barbar itu bahas apa ngopi. Sebenarnya gampang loh mas. Oh. Setiap organisasi punya badan hukum mas ya, punya badan hukum. Kita lihatlah mereka badan hukumnya apa, kita badan hukumnya apa, kan selesai toh mas. Berdiri Sini, sebagai tahu, individu izin. berbeda mas. Selesai toh mas. Dasarnya orang itu ngaku PSHT, saya PSHT mas. Dasarnya apa? Badan hukum mas. Coba badan hukumnya sana dicek, ini dicek, dipadane. Podo apa beda? Sendiri-sendiri kan? Sendiri-sendiri. Ya lain. Sana diakui PSHT, ya ikut PSHT PN, ya ikut IPSI Ponorogo. Saya tidak menuntut dia dikeluarkan. Mereka saudara kami, dan berarti kita juga dilibatkan. Itu loh mas. Itu netral mas. betul. Ya. Jadi nggak satu, Pak. Semalam itu kan dia diakui, kita tidak. Dia boleh bertanding, kita tidak. Berarti kan tidak netral. IPSI. Wong kono nek wong isine kok nek. Itu loh mas. Jadi ini bisa saya tambahkan satu. Jadi seluruh putusan yang ada di aturan undang-undang Indonesia itu yang pasti sifatnya pasti. Jadi mohon ditelaah dengan pelajari. Tidak ada putusan suatu undang-undang itu win-win solution. Tidak ada. Jadi yang benar-benar hak-hak batil-batil itu aturan Indonesia. Tapi itu tidak kami peruncing ke atas sana. Tuntutanku ya wis aku PSHT cabang Ponorogo. Kalau mereka punya ahunya beda dengan ini itu jenenge itu wis beda. Kalau kita runut ke atas. Mas, semula begitu mas, bingung mas, akhirnya dia mempelajari mas, akhirnya diterbitkan mereka, kita juga terbitkan mas, itu bagus mas. Sekarang IPSI Ponorogo harus netral seperti pemerintah kabupaten mas. Lho ora moto Dipelajari mas sama, pelajari badan hukumnya. Jangan-jangan pengurus Ponorogo komunikasi dengan saudara ketua IPSI dan wakil ketua IPSI. Merugikan IPSI mas, mana-mana mas, kepentingan individu mas, akhirnya mengorbankan IPSI mas. Itu mas. Ini loh, jadi korban. bapaknya bagian apa tadi sih? Saya sekarang tadi Pak. Lah wakilnya nanti Pak. Langsung. Wakil. Itu harian mas. Wakil yang isi lho. Itu harian lho. Ketahuan Pak Harian ya wakil satunya. Oke, wakil ketiga Pak Royo, wakil 2. Enggak Pak Komar enggak nongol kemana? Wakil ketua. Itu pak, anu ketua harian mas ya. Ketua harian. Ketua hariannya pak Mas Komar mas. Belum deh ya Pak Diya ayo. Enggak, kita enggak mempermasalahkan Mas Komar gitu. Nah, gitu aja Pak ya. Kita hanya ingin diakui aja. Gitu Pak ya. Saya mengusulkan Pak, ini untuk ini semua firman integritas dasar itu kami sudah punya dasar juga untuk melangkah. Jadi supaya kita itu berdasarkan dasar hukum yang sama. Betul pak. Dasarnya ada IPSI mas. Bijak kepada dasar hukum dan karena kita induk organisasi yang ada, kita tidak akan lepas dari situ. Iya. Karena kalau kami mengambil suatu keputusan di luar daripada induk organisasi, otomatis kami akan disemprit. Karena bagaimanapun terlepas ada permasalahan apapun itu, masalah kali ini permasalahannya adalah di saudara saya di PSHT. Itu permasalahan yang lain juga demikian. Kami selalu koordinasi ke atas karena kami ditunjuk amanat dari atas. Nah, dalam hal ini apa yang Bapak utarakan tadi, kami menawarkan Pak untuk memediasi. Dapat perintah tadi kami netral Pak ya, netral. Kami berdiri di tengah Pak. IPSI. Ya, Pak. Kami berdiri di tengah. Monggo kapan nanti kami buka berita dari dibantu oleh aparat keamanan untuk memediasi kedua hal ini. Kami tidak berafiliasi atau tidak kemanapun. Kami berdiri di sini. Mediasi dengan siapa itu? Ya, Koordinasi sudah bahkan di pengadilan mas sudah Loh. apa di mediasi? Sudah di pengadilan. Sudah ngomong langsung. Harus mau pinjaman pengadilan teko PK mas. Mediasi semua koordinasi apa? Jelas loh mas. Makanya seperti ini. Komar kebuan dan Tidak ada masalah. Tidak ada masalah di Jakarta. Oh, mesti debat pengadilan sampai PK loh mas. Lalu berarti wes lah mas. Mereka dengan wawancara debat di pengadilan ada putusan mas. Apa sih kasih debatnya lah? Ya perayaan tok loh mas. Karena hukumnya sudah dikaji Pak. Putusan dari sekolah berlaku loh mas. Itu loh putusan PK mas. Lembaga negara mas. Orang Pak itu loh yang support Ponorogo yang ini. Kemarin kita sudah koordinasi 5 bulan yang lalu. Jawabannya juga seperti itu. Tidak ada Goblok. keputusan yang
Kalau selamanya seperti ini, saya akan kerahkan masa sebanyak-banyak untuk izin setiap Kasihan Mas pada lamba Garuda di sini Mas, gak diakui ada di Ponorogo Mas. Lamba Garuda Indonesia, lembaga peradilan Mas, bener. Institusi Ponorogo gak diakui. Lembaga negara Mas, lamba Garuda Mas. Pemahaman tenan Masya Allah. Aku pulang ke komik Kalau kita mediasi dengan siapa yang mau mediasi nanti. Kami tidak pernah ada jadi mediasi, tapi sampai sekarang tidak ada. komponen kono tok Pak. Karena nopo yang tekek. Karena menerima kelompok kami berdasarkan Pak Jongbiang, yuk Pak serius. Saya tanya jawab jujur. Sampean apa ADRT IPSI enggak? Apal enggak? Dong. Kalau sampean tahu apal, saya yakin pasti sampean mengakui salah keadaan ini. Hati nuraninya tanyakan Mas. Jangan sampai hati nurani. Sampean paham ADRT IPSI enggak? Sampean pengurus IPSI loh, masa enggak paham ADRT? Kalau sampean bisa paham, membaca, mempelajari itu, saya yakin sampean sudah mengakui salah saat ini. Walaupun ibadah kita tanpa organisasi PSHT, ini ada hak semuanya. ini saya yakin adalah salah satu mungkin ormas atau dan lain sebagainya yang menekan panjenengan. Karena yang lain tidak masalah. Ada sekali. Dengan diintimidasi oleh satu ormas. Saya pastikan Pak, ini nanti terbit di media nasional. Saya pastikan wajah-wajah sampean. Menghukum hanya di Sampean oleh mencap-mencap Pak, sampean oleh mencap-mencap. Sampean boleh sepelekan kita, tapi sampean akan memetik apa yang sampean tanam. Jadi tolong Pak Beliau di kejelasan kami itu saja. Kalau menunggu koordinasi dan lain sebagainya tidak ada selesainya. Karena kami sudah lakukan koordinasi itu. Sudah lakukan. Terus ini tadi mau dimediasi dengan siapa? Dengan siapa? Kami kepentingan isi loh Pak. Isi kalau organisasi lain, sampai kami jawab. Gak perlu dimediasi sopo-sopo. Sopo, komediasi sopo Mas. Argumen. Jadi keputusan saja. Apa ini Komar? Biar kami jelas semua. Kalau sampai tenang Mas. Kepentingan kami dengan IPSI Pak, bukan jauh organisasi lain. Bukan, kita kepentingan dengan IPSI. Kok mau dimediasi dengan siapa? Maksudnya gitu. Setiap pertandingan kami diundang, kami senang. Syukur ngono tok, Mas. Untuk kegiatan sosialisasi loh. Setiap orang warga negara oleh loh menu peraturan sosialisasi orang oleh kan Tidak boleh ditolak kita. Banyak yang tahu kan semakin bagus loh Mas. Bayar atau belum bayar? Kita sesuaikan Baca undang-undang keolahragaan Mas. Kami ini warga negara yang punya hak untuk dilindungi juga. Hak kami. Semakin banyak yang tahu kan semakin baik Mas. Seperti undang-undang lalu lintas semakin warga yang tahu kan semakin baik. Ini peraturan pertandingan semakin banyak tahu juga semakin baik kok Mas. Kok malah ya salah. Jadi gini. S2 dihapus ya. Isi karo bapakku aku. Pak Yai. Kami menyampaikan 4 tuntutan ini. Tanpa kehadiran ketua harian ketua umum IPSI, panjenengan bisa mengambil keputusan ya? Nggak bisa. Nah, ngomong betul nih. Ngomong mana gue? Kita berdebat terlalu panjang. Kalau ini tuntutan kita tidak ada titik. Apapun kita datangi rumah-rumah mereka. Yo, siap. Kami masih mengikuti anjuran dari Polri. Tidak usah masuk ke rumah karena menyangkut pribadi. Tapi kalau tidak ada keputusan, saya juga nggak tahu. Dari masa yang kita bawa ini. Yang gitu. Makanya komar itu. Kalau ketua sekalian dibahas. Jadi nyuruh saya biar ada titik temunya. Kalau jangan sebagai anggota IPSI ngebel ketua hariannya diharap bisa hadir. Karena kalau ketua umum di Jakarta untuk hadir, abot. Kalau ketua harian hadir, bisa nggak untuk ngambil keputusan? Bisa. Yo iso ketua iso. Bisa. Ketua itu penentu kebijakan. Bisa. Jadi saya pun mau ketemu saya tuh Pak Nih. Ngapunten, nggih, beliau ngeten. Kaitan yang persoalan ini tadi Bina sudah sampaikan sebelumnya kepada
pengurus IPSI ya. Tadi monggo sekarang dengan hati tenang dulu, ya. Siap, tenang dulu. Persoalan ini kita selesaikan melalui kemungkinan perwakilan dari sini. Ketua kan belum ada ya. Sudah ada tapi tidak keluar. Wakil harian. Pak Komar itu tadi ada katanya. Keluar. Masa gini. Masa gini kan ada ketuanya ya ada. Wakilnya ada hariannya. Terus di sini yang ketua ada harian. Ketua tiganya ada, Mas. Iya, ketua harian. Jadi juga ketua. Masalah gini, kalaupun kalaupun Pak Komar ke sini, Pak Komar sebagai ketua harian, Pak Komar juga sebagai ketua di sini, ya sesuai yang ini dari ketua Dari Ketua di Ponorogo. ya, namanya gitu ya. Tolong Bisa mewakili asuransi. masa itu kita dari yang netral dulu, ya nanti ketua umum yang kita netral bisa nanti dikomunikasikan Pak bisa. Mohon maaf Pak, saya sudah sering ketemu dengan Ketua Umum Bapak Mukti. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus bawahnya. Saya sudah sering berkoordinasi, termasuk kami berkoordinasi yang pertama 5 bulan yang lalu atau lebih mungkin itu dengan Pak Rizal itu atas saran dari Ketua Umum. Ya, mungkin Jadi percuma, tidak ada gunanya. Jadi permasalahannya ada di pengurus bawahnya, mulai dari ketua harian dan ke bawah itu. Jadi mohon kami ada kepastian karena kami sudah sering berkoordinasi secara kekeluargaan. Jadi tidak sekali ini saja, makanya kami terus tindak lanjut dengan orasi. Makanya kami mendorong supaya yang bisa menentukan solusi itu yang tertinggi langsung, sehingga ada kenetralan di situ. Ya, maksudnya itu biar tidak ada bisikan, tidak ada ini. Saya kira begini Pak, kalau dengan kelompok kita tidak akan ketemu netralitas. Karena apa? Dari pengurus mereka adalah rival kami, Parlo 17. Yakin kapanpun sulit mereka untuk menerima kita. Kalau perguruan-perguruan lain, saya masih bisa paham dengan mereka. Tapi kalau yang ketua harian dan ketua umum itu sulit Pak, sulit. Karena ini ada satu permasalahan yang mereka itu tidak mau duduk berdampingan dengan kita. Coba kita legalitas mana, bisa mereka mana, saya mana, ada mediasi. Ya kami terima kasih Pak, kami sudah mentor ya Ini bertanggung jawab, bukan Pak? Bayar loh Pak, ke Bupati dan Bapak Kerja terkait dengan permasalahan yang muncul pada saat sekarang ini. Adapun nanti ketum, saya juga akan koordinasi dengan ketum untuk langkah ketum itu dan nanti bagaimana melimpahkan atau mengambil langsung masalah tersebut. Mungkin Pak Lurah mungkin tahu kondisinya. Saya tunggu kira-kira kapan Pak. Jelas Pak. Dan langsung hari ini hari ini sama dengan hari ini mumpung sarapan saya tahu Pak Bupati dulu. Pak Bupati mungkin. teleponnya ke Pak Giri. saya sebetulnya sudah merapat melalui delegasinya Mas Samsi ke Bupati. Legalitas juga sudah diberikan. Dia juga mau memberikan itu untuk mediasi, tapi yang nggak ada buktinya. Makanya kami wani sini. Ya baru bayaran ini loh Pak. kejelasan. Saya siap dimediasi, tapi kapan tentukan? Pokoknya kami koordinasi nanti Bapak. Pak dipastikan kalau koordinasi itu selalu Ini saja Pak Rizal, di bulan apa biasa? Ada deadline-nya Mas. Jangan bulan. Karena gini Bapak, mohon izin. Karena ini melibatkan para pejabat, ya, Pak Binda dan semua yang pusat. Tentunya waktunya beliau. Kita menyesuaikan, ya, kita menyesuaikan terus beliau. Saya siap menurut saya ada sekali lagi yang bertanggung jawab. Jadi kami tidak menuntut kemana-mana, hanya menuntut satu orang yang bertanggung jawab untuk itu tadi menanggung kapan akan diadakan mediasi. Oke kita nggak tuh gede bener. Bayar dalam piro. Pak,
Pak. Kami menuntut yang ke bawah tadi untuk bisa ikut kegiatan di sini. Wasit juri. Karena apa? Kami juga butuh sosialisasi aturan tersebut, ya. Karena sebagai warga masyarakat juga berhak untuk mengikuti. Kemudian mediasi itu jangan sampai kelewat tanggal 2 dan 3 Februari. Karena tanggal itu adalah tanggal kegiatan Kerjur Cup Ponorogo. Kerjur Cup Ponorogo. Maka kami di acara Kerjur Cup sudah selesai final untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikut, anggota FC siap. Jadi nggak terjadi kita mengatakan kalau mau toh memang kegiatan lingkungan jalan. Saat ini juga ada undangan. Secara lisan tidak apa-apa. Anggota kami tadi siap untuk menghadiri. Nek keputusan nanti, ya monggo. Nanti ada mediasi yang ditindaklanjuti ke belakangan. Jadi saat ini aku pengen loh. Atlet Budiopa ini punya wasit juri yang jelas, sesuai aturan yang baru. Dengan nilai yang baru, juri musik penilaian lama. Mana juga dikirim. Atan? Loh, wasit pun tidak diikutkan sini. Enggak. Astagfirullahaladzim. Sudah mencoba mendaftar loh. Jadi kurang beberapa hari kita sudah. Kenapa? Saya cuma tanya, kenapa sampai wasit pun tidak sampai libatkan? Mas, saya tanya pengurus. Kenapa sampai wasit pun tidak sampai libatkan? Tanya. Ya. Kita juga manusia biasa ya. Loh, enggak, tanya aturan kita. Ya. Ya. Loh, iya saya tanya. Lah saya tanya sampai cuek ngobrol, saya cuek kan. Iya, makanya saya tanya. Sampai segitunya wasit pun tidak sampai libatkan. Parah loh sampean. Sosialisasi loh, Mas ora oleh loh. Sampai parah loh itu. Sampean tahu toh aturan di IPSI. Sampean pengurus loh, apalagi sampean sekretaris. Di mana hati nurani sampean? Sampai wasit pun tidak sampai libatkan. Parah loh sampean. Bisa loh dituntut. Biasa. Kita kan belum koordinasi apa yang jadi. Enggak, saya tanyakan ini tadi loh. Kok sampai parahnya wasit tidak sampai libatkan? Apakah itu tidak keperpihakan? Sampean IPSI loh, bukan organisasi loh. Masih dalam organisasi pencaksilat loh. Parah loh sampean. Oke, Mas Tio, biar berkoordinasi untuk kegiatan nanti ini kami anggota bisa diikutkan. Parah. Bener, sampean parah sampean. Sampai wasit pun sampean cekal loh. Terus di Kabupaten Ponorogo ada waktu dan tempatnya. Sebelum tanggal 2 dan 3. Karena apa? Kalau nanti tidak ada keputusan, kita awas tadi tidak bisa tanding, Pak. Tidak bisa menyalurkan aspirasi. Ya sebelum Saya tolong buat pernyataan tertulis. Bikin surat pernyataan Bapak Amrizal, Sekretaris IPSI Cabang Ponorogo. Oke. Nah, sip. Siap. Gue lebu YouTube teh. Ya, wes, alhamdulillah oke, wes. Wes. Oke. Alhamdulillah semua sudah clear. Nah. Sip. Oke, sip, sip.